Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fia Islami, Teknik Industri 18D, NIM 1333 dari Universitas Buana Perjuangan, Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Prayoga dari kelas TI 18D kelompok D2 analisis perancangan kerja 2 dengan LO3 Saudara Palahal Majid. Saya di sini sebagai koordinator kelompok. Terima kasih. Semangat. Saya Ali Fahmi 1313 TI 18D Teknik Industri Universitas Buana Perjuangan Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Anwar, kelas TI 18D, NIM 1319, Prodi Teknik Industri Universitas Buana Perjuangan Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansyah dari Teknik Industri kelas TI 18D, NIM 1324, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Putra dari Teknik Industri 18D, Universitas Buana Perjuangan Karawang, NIM 1347. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fauzi Febrian Hidayat, Prodi Teknik Industri kelas TI 18D, NIM 1316 dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya Muhammad Irfan dari Teknik Industri 18D dengan NIM 1323 Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya Adam Prabowo Steja dari Teknik Industri 18D NIM 1349 Universitas Buana Perjuangan Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma dari TI 18D NIM 1336 Universitas Buana Perjuangan Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supadi, kelas TI 18D, NIM 1339, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Perkenalkan, nama saya Siswanto, NIM 1334. Halo engineers, perkenalkan, nama saya Siswantono, NIM 1345 dari Prodi Teknik Industri Universitas Buana Perjuangan Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Prayoga Mutakin dari TI 18D, koordinator kelompok D2 analisis perancangan kerja 2, dosen pengampu Insinyur Nana Rahdiana ST MT IPM, asisten lab Saudara Palahal Majid. Terima kasih. Nah, definisi antropometri. Antropometri adalah sebuah studi tentang pengukuran tubuh dimensi manusia dari tulang, otot, dan jaringan adiposa atau lemak. Survei 2019. Menurut Wigjo Subroto 2008, antropometri adalah studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Antropometri dapat dibagi atas antropometri struktural dan di mana pengukuran keadaan fisik manusia dalam posisi diam, sedangkan antropometri fungsional di mana pengukuran keadaan fisik manusia ketika melakukan gerakan-gerakan fungsional. Hasil pengukuran tersebut secara umum disebut data antropometri. Data antropometri digunakan untuk berbagai keperluan seperti perancangan stasiun kerja, fasilitas kerja, dan desain produk agar diperoleh ukuran-ukuran yang sesuai dari dan layak dengan dimensi anggota tubuh manusia yang akan menggunakannya. Dengan tersedianya data antropometri tubuh manusia, maka kita dapat mengetahui ukuran yang presisi dan akurat sesuai dengan ukuran dimensi tubuh. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan tentang permasalahan kasus yang akan dianalisis oleh kelompok kami. Kasus ini terjadi di salah satu stasiun pengecekan sampel yang dimana pengecekan tersebut berada di lab sulfur di perusahaan ini. Pengecekan ini memerlukan beberapa bahan karena metodenya menggunakan titrasi. Maka bahan yang akan digunakan yaitu larutan zat kimia, buret sebagai alat yang akan dipergunakan, gelas kimia, dan sampel.
Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan seorang analis untuk mengecek sampel pada laboratorium sulfur di perusahaan tersebut. Maka pertama yaitu menuangkan larutan zat kimia ke dalam gelas beker berukuran 500 ml. Kemudian larutan tersebut dimasukkan ke dalam buret sampai full atau terisi semua. Kemudian seorang analis harus menetarakan skala larutan tersebut pada skala 0. Kemudian setelah itu sampel dapat dianalisa sampai dihasilkan suatu kadar. Setelah kita mengetahui langkah-langkah seorang analis untuk mengecek suatu sampel tersebut, maka kita bisa mengidentifikasikan di mana masalah yang mungkin dapat terjadi. Di yang pertama, yaitu pemasukan larutan zat kimia dari beker gelas ke dalam buret. Sedangkan kita tahu tinggi buret lebih dari tinggi analis, kurang lebih 175 cm, di mana seorang analis ketika memasukkan larutan harus dengan tangan terbentang dan kaki agak menjinjit. Nah, di sini ada kemungkinan terdapat kecelakaan kerja dan juga dapat menimbulkan sendi yang terkilir dan yang lainnya. Selain dari itu, ketika memasukkan larutan ke dalam buret dengan posisi agak jinjit dan tangan terlalu melentang ke atas, maka dikhawatirkan larutan zat kimia tersebut akan tercecer atau terciprat dari lubang buret yang di atas. Dan cipratan tersebut kemungkinan atau dikhawatirkan dapat terkena mata analis atau bagian sensitif lainnya seperti muka dan yang lainnya. Karena diingatkan kembali, lubang pada buret berukuran sangat kecil. Selain dari itu, analis juga harus melihat skala buret sejajar dengan matanya untuk menentukan cairan larutan kimia pada skala 0. Sedangkan tinggi buret lebih dari tinggi analis, maka akan menyulitkan penglihatan analis. Dan jika mata tidak sejajar dengan skala, maka pembacaan akan dimungkinkan tidak teliti, sehingga hasil akhir yang dihasilkan pada sampel ini kadarnya tidak teliti dan tidak sesuai. Dari beberapa masalah tersebut, kelompok kami menghimbau untuk dilakukannya perbaikan sehingga memudahkan pekerjaan analis, juga dapat menghasilkan kadar yang sesuai dan teliti. Bagaimana sih? Berikutnya adalah perhitungan data antropometri. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah perhitungan data antropometri D1. Yang kita cari, yang pertama, uji kecukupan data. Untuk tingkat kepercayaan yang kita anut adalah 95% dan tingkat ketelitiannya adalah 5%. Dari perhitungan yang kita dapat, hasilnya N aksen adalah 3,02965 dan kesimpulannya N aksen kurang dari N dan data dikatakan cukup. Untuk yang berikutnya, menghitung data frekuensi. Yang pertama yang yang harus kita hitung adalah R atau rank. Untuk menghitung rank, data maksimal dikurangi data minimal. Diketahui data maksimalnya adalah 150, data minimalnya 173, sehingga ranknya diketahui 23. Berikutnya adalah menghitung banyaknya interval kelas. Setelah kita masukkan dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N kali 2,079 dan hasilnya adalah 7,86129 dan kita bulatkan menjadi 8.
Berikutnya adalah menghitung panjang kelas interval atau P. Setelah kita hitung, panjang kelasnya adalah 2,875 dan kita bulatkan menjadi 3. Dan dari tabel frekuensi kita hitung nilai rata-rata X bar untuk data dari tabel frekuensi tersebut dengan rumus X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Setelah kita hitung, didapatkan hasilnya adalah 161,19. Berikutnya kita menghitung nilai simpangan baku atau S. Kita dapatkan hasilnya adalah 5,52. Dan untuk langkah yang berikutnya, kita menghitung distribusi Z atau nilai normal. Dari tabel distribusi yang ada, kita hitung mulai ZLCL, ZUCL, P ZLCL, dan PZUCL. Setelah kita masukkan rumusnya, untuk mencari kurva bawah kurva normal melalui tabel distribusi normal, EI sama dengan 0,043 kali 120. EI sama dengan 0,516. Untuk mencari nilai distribusi Q-nya atau X2, derajat kebebasan atau DK dengan rumus DK sama dengan K-1 sama dengan 6-1 sama dengan 5. Untuk taraf signifikan alfa sama dengan 0,05, maka X kuadrat tabel sama dengan C kuadrat untuk X2 0,95 kali 5 sama dengan 11,1, dan didapatkan C hitungnya adalah 8,640 dan C tabelnya adalah 11,1. Kesimpulan, C hitung kurang dari C tabel, maka data berdistribusi normal. Yang langkah berikutnya adalah uji keseragaman data. Diketahui X bar dan tau dari uji keabnormalan data adalah sebagai berikut. X bar dan tau dari uji keabnormalan data yaitu 160,74 dan tau-nya sama dengan S sama dengan 13,9. Untuk menghitung rata-rata dari harga rata-rata subgrup dengan X bar sama dengan sigma Xi dibagi K sama dengan 167,4. Standar deviasi dari rata-rata subgrup tersebut adalah tau X bar sama dengan tau dibagi akar kuadrat N, sehingga tau X bar sama dengan 4,02. Dan uji keseragaman data nya adalah sebagai berikut. Untuk BKA sendiri setelah kita hitung adalah hasilnya 172,81, dan untuk BKB sendiri hasilnya adalah 160,74 dikurangi 3 dikali 2,15 sama dengan 148,68. Untuk menguji keseragaman data, BKA sama dengan 160,74 ditambah 3 kali 2,15. Hasilnya adalah 172,81. Dan BKB-nya sendiri adalah 160,74 dikurangi 3 kali 2,15, hasilnya adalah 148,68. Berikutnya adalah perhitungan presentil. Untuk perhitungan presentil kita sebut yaitu LP5. Untuk mencari LP5 terletak pada kelas interval ke-1 yaitu 150,0 sampai 152,0. P5-nya adalah 149,95 ditambah 5 dikali 5/100 kali 120 dikurangi 0 dibagi 8. Hasilnya adalah 153,7.
Dan untuk perhitungan D2-nya akan dijelaskan selanjutnya teman saya. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu perhitungan data antropometri D2. Dari data yang ditemukan adalah 120 data. Kemudian menguji uji kecukupan data. Diketahui tingkat kepercayaannya adalah 95% dan tingkat ketelitiannya adalah 5%. Alfa sama dengan 1 dikurangi K atau nilai tingkat kepercayaan. Alfa sama dengan 1 dikurangi 0,05. Didapatkan alfa sama dengan 0,05. Kemudian Z sama dengan alfa dibagi 2. Z sama dengan 0,05 dibagi 2, yaitu didapatkan 0,025. Pada tingkat ketelitiannya adalah 5%, yaitu 0,05. Kemudian sigma XI sama dengan 18,022. Sigma XI pangkat 2 sama dengan 2,711,654. Dan dalam kurung sigma XI pangkat 2 sama dengan 324,792,484. Didapatkan nilai N aksen sama dengan 31138,29796 pangkat 2 per 18022. N aksen sama dengan 1,727793,695 pangkat 2. Kemudian didapatkan N aksen sama dengan 2,985,271,051. Maka kesimpulannya adalah N aksen lebih dari N, maka datanya cukup. Lanjut pada perhitungan selanjutnya, yaitu menghitung data frekuensi. Yang pertama adalah menghitung range. Range sama dengan data maksimal dikurangi data minimal. Data minimal yang didapatkan dari data antropometri D2 adalah 139. Data maksimalnya adalah 161 dan range-nya adalah 22. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung banyaknya kelas interval. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N 2,079181,246. Kemudian 1 ditambah 3,3 dikali 2,079181 didapatkan yaitu 7,861298112 dibulatkan menjadi 8. Langkah selanjutnya menghitung panjang kelas interval. P sama dengan R dibagi K, yaitu 2,75 sama dengan 3. Berikut adalah tabel frekuensi distribusi. Didapatkan banyaknya kelas yaitu 8 dan panjang kelas 2. Untuk mencari nilai rata-rata X bar untuk dari data tabel frekuensi, yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi, didapatkan 150,77. Kemudian nilai simpangan baku S sama dengan akar sigma Fi dikali Xi dikurangi X bar pangkat 2 per sigma Fi, didapatkan yaitu 5,46. Berikutnya adalah menghitung distribusi Z atau normal. Berikut adalah tabel distribusi Z atau normal. Untuk menghitung nilai Z LCL dan nilai Z UCL, yaitu Z LCL sama dengan X LCL dikurangi X bar per S.
Z UCL sama dengan X UCL dikurangi X bar per S, di mana X LCL nilai batas bawah kelas interval dan X UCL nilai batas atas kelas interval. Untuk mencari luas daerah di bawah kurva normal dengan melihat tabel distribusi normal, yaitu menghitung nilai untuk kelas interval, sehingga nilai EI untuk kelas interval adalah EI sama dengan P kali N, EI sama dengan 0,0043 dikali 120, EI sama dengan 0,516. Setelah nilai EI diperoleh, maka setiap kelas yang memiliki frekuensi harapan kurang 5 digabungkan. Kemudian mencari nilai distribusi Q kuadrat atau X pangkat 2, yaitu derajat kebebasan atau DK dengan rumus DK sama dengan K kurang 1 sama dengan 6 kurang 1, yaitu 5. Kemudian taraf signifikan alfa sama dengan 0,05, maka X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat dikali 1 dikurangi alfa dikali DK sama dengan X kuadrat dikali 1 kurang 0,05 dikali 5 sama dengan X kuadrat sama dikali 0,95 dikali 5. Kita lihat pada tabel C kuadrat untuk X kuadrat dikali 0,95 dikali 5 sama dengan 11,1. C hitung yaitu 9.887 dan C tabelnya adalah 11.100. Kesimpulan, C hitung kurang dari C tabel, maka data berdistribusi normal. Lanjut, kemudian adalah uji keseragaman data. Berikut adalah tabel dari keseragaman data. Untuk menghitung rata-rata dari harga rata-rata subgrup, diketahui X bar dan TO dari uji kenormalan, yaitu X bar sama dengan X bar sama dengan V didapatkan 150,18, TO sama dengan S didapatkan 13,4. Menghitung rata-rata dari harga rata-rata subgrup dengan X bar sama dengan sigma XI per K didapatkan 150,18. Kemudian menghitung standar deviasi. Hitung standar deviasi dari distribusi harga rata-rata atau XI dengan TO X bar sama dengan TO per akar N, di mana N besarnya subgrup sehingga TO X bar didapatkan 3,87. Lanjut, uji keberagaman data untuk menentukan batas kembali atas atau BKA dan batas kembali bawah, yaitu BKA sama dengan X bar ditambah 3 TO X bar dan BKB sama dengan X bar dikurangi 3 TO X bar, maka BKA sama dengan 150,18 ditambah 3 dikali 2,66 didapatkan 161,79, dan BKB 150,18 dikurangi 3 dikali 2,66 didapatkan yaitu 138,58. Kesimpulannya adalah semua data berada di dalam batas kontrol atau data seragam. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan persentil. Berikut adalah tabel frekuensi distribusi. Letak persentil di urutan data ke I dikali N plus 1 per 100.
Untuk menghitung persentil, letak persentil 5 sama dengan 5 dikali 120 ditambah 1 dibagi 100 didapatkan 6,05. LP5 terletak pada kelas interval ke-1, yaitu 139 sampai 141. Persentil 5 sama dengan 138,95 ditambah 5 dikali 5 dibagi 100 dikali 120 dikurangi 0 dibagi 8, yaitu didapatkan 142,7. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan dalam perencanaan produk ergonomis diperoleh dari data hasil pengukuran antropometri yang memerlukan peralatan kerja. Peralatan kerja yang digunakan dalam kursi antropometri antara lain antropometer set, spreading caliper, jangka sorong atau sliding caliper, pita, meteran, dan lain-lain. Dari hasil pengukuran dimensi ukuran tubuh dari semua anggota didapatkan bahwa tidak semua ukuran dari bagian-bagian dimensi tubuh sesuai dengan ukuran produk yang dirancang. Maka diperlukan juga analisis mengapa definisi tubuh terpilih menjadi pusat pengukuran.